Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel dakwah ini dapat eksis, ya, tangguh, paling tidak hingga detik ini hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, diharapkan selalu always dan always selalu, ya. Semoga anti skip, anti download, ya, dan bagi yang berkenan diharapkan silahkan di-share saja link-link kajian dakwah dari channel dakwah ini, ya. Semoga itu juga menjadi catatan langit atasmu, ya, bahwa engkau telah mengambil bagian siar dakwah Islam. Untuk doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih, ya, semuanya, ya. Aku tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Oke, sebelum mampir ngombe kali ini, ya, kita santai-santai saja karena ini hari Ahad, ya, libur, kita ada sedikit waktu luang dan kita coba dengan kajian-kajian yang, ya, yang ringan-ringan saja tetapi tetap ada nilai yang bisa kita ambil, ya. Sebelumnya aku akan membacakan dulu apresiasi yang masuk, ya, dari kajian yang kemarin. Oke. Aku bacakan, ya. Pertama dari Bapak dosen kita, ya, Sili Arlison Ginting, Master Teologi. Ikut nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, terima kasih matur nuwun nun untuk Bapak dosen kita yang ada di Tanah Karo, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih di tengah kesibukannya mengajar, ya, memberikan pelajaran-pelajaran kuliah terhadap mahasiswanya, masih memberikan waktu luang atau menyempatkan waktu untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi kita bersama kita di sini. Oke, terima kasih untuk Pak dosen Arlison Ginting, ya. Terima kasih, salam untuk keluarga, semoga sehat selalu. Salam untuk semuanya yang ada di Tanah Karo. Kemudian Kang Mas Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum, alhamdulillah masih ikut kajian. Semoga keberkahan tercurahkan bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Soleha kita Gispati, ya, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, selalu always dan always selalu, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian penghobi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samarinda nyimak, nggak apa-apa panjang durasinya Gus, kebetulan weekend jadi waktu senggang lebih lama. Oke, terima kasih. Setuju, nggak mengapa orang Islam mengaji Bible, tapi memang masih tabu seperti seorang ustadz di tempat saya punya Bible. Orang-orang pada aneh melihatnya. Bagi saya tidak mengapa, justru ustadz itu literasinya luas. Ditambah lagi beliau juara penghafal Quran tingkat provinsi menurut info di daerah saya. Oke, terima kasih. Benar, ya. Kita belajar itu boleh-boleh saja, ya.
atau belajar Bible sekalipun itu boleh-boleh saja ya. Memang ada sebuah peristiwa karena ketika aku pada waktu itu sedang menempelkan woro-woro pengumuman bahwa kita akan adakan kajian ya berupa kajian kristologi dan begitulah. Yang namanya kristologi kan harus merujuk pada Bible dong. Atau ada diskusi tentang Islam dan Kristen misalnya, kan mesti mengacu pada dua kitab, Bible dan Al-Quran. Lah kalau kita nggak belajar Bible kan ya nggak bisa dong. Dialognya kan ya nggak jalan. Gitu ya. Memang ada, tapi ya aku maklumi lah ya. Pada satu ketika aku menempelkan woro-woro di masjid gitu, itu langsung disobek. Diambil gitu sama takmirnya gitulah ya. Langsung disobek pengumumannya. Ya aku sih daripada rame juga dan untuk menjelaskannya kan tidak bisa singkat gitu. Ya aku ya sudahlah diam aja gitu. Disobek. Karena memang jarang orang tahu, kadang-kadang orang itu mengambil sebuah kesimpulan dari satu peristiwa padahal ada peristiwa yang lain. Kanjeng Nabi itu memang pernah melarang sahabat Umar itu membaca Bible. Itu pernah. Ya, tetapi ingat dalam satu kesempatan Kanjeng Nabi itu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Gitu loh. Ya. Artinya kan ini coba dipandang secara holistik sehingga tidak parsial. Jangan kita melihat apa yang dialami sahabat Umar ketika membaca Bible dan dilarang Kanjeng Nabi. Terus itu menjadi patokan bahwa oh kita nggak boleh belajar Bible. Ya nggak begitu dong. Kan ada behind screen-nya kenapa Kanjeng Nabi melarang. Harusnya dilengkapi juga informasinya dengan kenapa Kanjeng Nabi justru memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Artinya kan kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan dari satu peristiwa padahal ada sekian peristiwa yang itu saling melengkapi. Akhirnya keputusan kita parsial. Nah, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang biasanya saklak gitu ya, ngapain juga baca-baca Bible, ngapain juga baca-baca Torah gitu. Itu karena dia informasinya tidak lengkap. Ya kalau kamu punya waktu ya kamu jelaskan, kalau enggak ya sudahlah gitu. Seperti aku pada peristiwa itu, karena nggak pas aku juga mau jelaskan kan nggak bisa singkat, harus itu duduk dulu kita diskusikan sekian waktu gitu ya. Jadi ketika woro-woro pengumuman itu ditempel di majalah dindingnya masjid itu, yang namanya Arimatea kan ya dialognya kan Islam Kristen gitu. Lintas iman kan, bukan internal iman tapi eksternal iman. Nah, itu sama dia disobek. Ya aku senyum saja ya. Untuk menjelaskannya kan juga yang nggak mudah karena perlu waktu gitu ya. Oke, itu untuk Kang Mas yang ada di Penghobi Borneo. Salam sama ustadznya, berarti ustadz ini ustadz yang cara pandangnya luas ya. Tidak apa-apa kita belajar Bible, karena tidak mungkin kita bisa dialog dengan baik dengan saudara Kristen kita kalau kita tidak belajar Bible. Begitu juga untuk saudara kita yang Kristen, belajar Al-Quran tidak apa-apa, silahkan saja ya. Sehingga kan kita sama-sama punya literasi. Yang Kristen punya literasi Al-Quran, yang Islam punya literasi Bible gitu. Jadi sama-sama punya, sehingga dialognya enak. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Penghobi Borneo ya, atas informasinya. Kemudian sesepuh kita ini dia Bapak Al Ustadz Abdul Qadir DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerbang salam. Ini terima kasih, ini panjang juga ya. Nggak panjang sih, cuman cukup membuat kita harus benar-benar berpikir, karena ini dari ayat ke ayat dia nukil seperti biasanya ya. Gerbang salam sesat ngabar UGM, manusia struktur Al-Quran. Nah ini dia mengupas tanda ain. Oke, terima kasih untuk saudara kita, sesepuh kita yang ada di Pamekasan ya.
Pamekasan. Berikutnya Kang Mas Suratno Eko. Ini saudara Kristen kita dari Semarang, dia menukil Lukas 1:26 sampai 27 terus 39 ke 40 ya. Rumah Maria dan rumah Zakaria itu beda tempat kesimpulannya, dan Alkitab tidak pernah dikisahkan Maria dititipkan pada Zakaria di rumah Zakaria maupun di bait Allah. Sangat berbeda dengan cerita Al-Quran. Silakan untuk Kang Mas Suratno Eko, Anda baca, aku nyebutnya sih Injilnya si Yakobus. Tapi banyak teman-teman protes, katanya nggak ada Injil Yakobus gitu loh. Ya padahal Injil itu kan isinya autobiografi kan, dari mulai Yesus lahir sampai nanti datang untuk kedatangan yang kedua. Padahal Injil Yakobus itu ya ceritanya ya begitu. Artinya kan dia juga tetap Injil. Makanya dulu pernah terjadi perdebatan. Ya terserah aja kamu bilang nggak ada. Kalau aku bilang ada mau apa? Baca di Injil, Lele, ambilkan buku Bapak yang ada melihat wajah Yesus, melihat setelah, itu bukan, itu di atas itu, melihat wajah Yesus ada. Coba ini loh, di bawah ini, di atas ini sayangku, lihat di atas yang untuk ngomong ini apa, mic itu ada gambar mic itu. Ya, itu kan ada buku. Itu apa itu? Bawahnya, coba bawahnya. Sudahlah. Sudah. Oh, itu yang di bawah buku biru, bawah buku biru. Ini Mas Suratno supaya tahu ya. Karena kalau kamu hanya berbaca Injil yang kanonik, memang literasimu kurang. Ya. Aku nggak setuju dalam pandangan akademis ada buku apokrifa itu, aku nggak setuju. Ya dibaca saja, kan nanti juga kita yang menentukan keputusan kita pakai atau enggak itu. Tapi kalau sudah main larang-larang itu gimana? Ya. 185. Sebentar, supaya literasimu itu tambah, Mas. Kamu nggak dibodoh-bodohi sama mereka yang suka membikin apokrifa. Nah, ini kisah masa kanak-kanak Bunda Maria menurut Yakobus Protevangelium Jacobi, The Infant's Gospel of James. Ini lihat nih. Yang ini biar jelas ya. Yang ada di jarinya Bapak kasih jelas. Nah, ini Mas Suratno Eko. Ya. Jelas? Udah? Anda cari, tapi mungkin agak sulit. Anda cari itu Injilnya ya. Aku tetap aja bilang itu Injil. Ya. Tapi kan bagi kekristenan itu tidak terkanon, jadi tidak diterima. Supaya sampean tahu bagaimana cerita masa kanak-kanak Bunda Maria, dia dititipkan kepada Imam Besar Zakaria gitu. Ya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Semarang ya. Nanti kalau pendetamu marah sama kamu, bilang apa haknya dia marah sama kamu? Kamu punya hak untuk belajar kok. Ya, jangan takut-takut belajar. Ya. Jangan takut-takut. Kalau pendetamu hanya izinkan kamu baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa haknya? Itu. Nggak ada haknya. Kamu merdeka. Ya. Atau nanti kamu yang menentukan, kamu terima atau kamu tolak. Jangan mau diatur-atur seperti itu. Dunia akademis itu dunia kebebasan. Kebebasan kita mencari ilmu. Kalau sudah diapokripakan kan sama aja. Kamu itu dikunci untuk tidak menerima informasi lain. Itu. Ya. Itu untuk Kang Mas Suratno Eko. Ya, jadi kalau sudah ngaji di sini, entah Islam, entah Kristen, entah apapun, entah ateis sekalipun, harus berani mencari kebenaran. Berani. Dimanapun sumbernya kita cari. Nggak ada larang-larangan itu. Seperti tadi, aku kasih komentar untuk penghobi Borneo itu. Ya, alhamdulillah dia punya ustadz juga baca Bible itu. Sementara di kelompok Islam dalam tanda kutip itu ada yang nggak mau, ada yang bahkan larang. Apa haknya larang-larang? Ya, jadi jangan mau Mas Suratno Eko dibodoh-bodohi ya. Kalau pendetamu melarang, kamu jelaskan seperti yang aku katakan tadi. Oke, berikutnya
Nah, ini kan sampean sudah tulis ini. Nggak apa-apa baca Bible supaya tahu kebenaran. Bible rahmatan lil alamin kok. Iya, eh, tanda jempol gini ya. Tapi jangan, kalau sudah masuk perjanjian baru ya, Bible itu kan jadi dua, perjanjian lama, perjanjian baru ya. Nggak apa-apa baca Bible supaya tahu kebenaran. Nah, makanya kita sekarang dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita fokus ke perjanjian baru. Kamu kan sudah percaya dengan Bible dan mengikuti apa yang aku sampaikan. Dan kamu bilang nggak apa-apa bicara pada baca Bible supaya tahu kebenaran. Ya, nah, sekarang supaya kamu tahu kebenaran, seperti aku bilang tadi, Mas Suratno Eko, dengar ya. Kamu baca juga. Kita fokus ke perjanjian baru sekarang. Injil-injil yang sama ini diapokrifakan, yang dilarang untuk dibaca oleh jemaatnya, itu kamu baca, kamu cari. Sekarang kan kita dimanjakan, bisa ke Google, bisa ke apa, kamu cari sumbernya. Jangan mau kamu dibodoh-bodohi. Ya, mencari kebenaran seperti itu. Jadi Injil itu tidak hanya 4 itu yang seperti kamu tahu. Itu kan keputusan politik itu. Akhirnya cuma 4 itu. Padahal banyak, ada berapa itu? Ada 17 lebih kan. Ya. Akhirnya jadi 4. Siapa yang menentukan jadi 4? Apa hak dia menentukan kok cuma 4? Kalau orang baca lain kenapa, Ruban? Ya, oke, terima kasih Kang Suratno Eko. Benar ya, nggak apa-apa baca Bible supaya tahu kebenaran. Makanya baca Injil Yakobus itu ya. Oke. Kemudian Kang Muhammad Irsad. Assalamualaikum Gus. Terlebih dahulu saya mau minta maaf karena tak bisa memenuhi harapan seperti untuk anti skip. Soalnya niat dan motivasi saya mengikuti kajian ini untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Tiba-tiba muncul iklan yang nggak bermutu. Saya kan jadi gondok. Terlebih lagi kalau iklannya berisi pesan dari ajaran pagan yang gak rasional. Tokoh yang sudah lebih 200 tahun meninggal, dibunuh, diangkat jadi Tuhan, menebus dosa seluruh manusia. Ayah, wah. Dengan penuh emosi saya tekan skip dengan kuat, hampir pecah lensa HP. Jadi sekali lagi maaf Gus, saya hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rezeki buat Gus Beti melalui pintu yang lain, donatur misalnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum salam. Oke, untuk Kang Mas Muhammad Irsad. Lupa aku. Dari mana ya Kang Mas Muhammad Irsad ini ya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kejujuran Kang Mas Muhammad Irsad, dan saya atau aku atau Gus Beti sangat-sangat bisa memahami. Sangat-sangat bisa memahami psikologi seperti ini. Ya. Karena aku pun kalau berposisi seperti kamu juga akan kebingungan. Sementara aku mau belajar, sementara aku mau anti skip. Ya. Kan seperti yang aku bilang, aku juga heran. Kenapa sih channel ini kok dikasih iklan itu panjang-panjang? Ada yang 1 jam, bahkan ada yang sampai 2 jam itu. Kan kita kan belajar itu perlu konsentrasi. Lah kalau sudah begitu kita dapat 5 menit baru pembukaan saja tiba-tiba itu masuk iklannya dan panjang, kan konsentrasi kita jadi hilang. Padahal kajian-kajian di kita itu kan nggak bisa dilihat hanya sekilas, harus duduk dan diperhatikan apa. Makanya apa yang dialami oleh Kang Mas Muhammad Irsad itu aku bisa memahami, karena aku pun kalau jadi Kang Mas Irsad mungkin akan mengalami peristiwa confuse yang sama. Ya. Makanya kemarin ada teman dari Gresik mengusulkan bagaimana Gus kalau masing-masing kita punya HP 2 gitu. Satu untuk nonton, satunya juga untuk nonton, tapi begitu ada iklan, yang satunya dibiarin aja iklannya, yang satu skip, kita tetap nonton gitu. Ya aku sih bilang ya itu sih sebagai masukan ya boleh-boleh saja, tapi kan kita harus juga mempertimbangkan saudara-saudara kita tentunya punya kapasitas ekonomi yang berbeda. Bagi mereka yang dilebihkan secara ekonomi ya rezekinya dilebihkan terus punya handphone 2 atau 3 gitu, saya kira ya enggak ada masalah, saya jawab begitu. Ya. Tapi kan tidak bisa itu menjadi dipukul rata. Jadi maksudnya teman kita yang dari Gresik itu punya 2 handphone gitu ya. Sama-sama nyetel kajian Gus Beti. Nah,
Nanti yang satu itu dibiarkan, kalau iklan masuk biarin aja. Sementara yang satu untuk ngaji ini di skip gitu. Ya aku bilang ya seperti tadi itu kan, tidak semuanya teman kita juga punya 2 handphone, karena ya handphone sekarang handphone itu 1 juta itu nggak ada loh. Sekarang yang kalau baru itu sudah beranjak mendekati 2 jutaan, nggak ada handphone 1 jutaan. Kalaupun ada 1 jutaan itu sebetulnya bahasa psikologis marketing aja. Kalau menyeberangnya sudah 1 langkah lagi ke 2 juta. Kan 2 juta juga bukan uang kecil gitu. Ya. Yang aku jadi pertanyaan juga begitu. Kenapa sih iklannya? Karena iklan itu ya, aku juga kan dulu berkecimpung di dunia iklan waktu zaman Mbak Tutut itu masih dulu tahun berapa itu ya. Mbak Tutut kan pernah menjadi ketua PRSSNI ya. Mbak Tutut putrinya almarhum, semoga Allah merahmatinya, Bapak Soeharto itu kan pernah jadi menteri apa? Pariwisata atau apa gitu. Dan PRSSNI-nya itu beliau menangani atau gimana? Penyiaran radio swasta nasional atau apa gitu ya. Dulu kan radio masih booming dulu. Ya, karena belum ada TV nasional, kalaupun ada masih terbatas 2 atau 3 TV. Jadi iklan itu masih menggunakan radio, nggak seperti sekarang. Bisnis radio itu agak berat. Karena kontribusinya, biaya operasional didapat dari iklan. Dan iklan itu sebetulnya ya, yang perlu itu bukan panjangnya, tapi diulang-ulanginya. Jadi dulu kami kalau bikin iklan itu durasinya itu paling 2 menit itu sudah panjang. Gitu loh. Cuman ya seperti ini juga kita nggak bisa nganu ya. Apa? Menggunakan dasar itu. Kalau itu kan iklan bisnis gitu loh. Artinya memang produk bisnis yang mereka jual. Jadi mereka menggunakan psikologis marketing seperti itu. Nggak perlu iklan panjang. Ya 2 menit itu sudah bagus, sudah panjang. Yang penting diulang-ulang gitu loh. Nah, mauku itu dapat iklan yang seperti itu. Sementara ini iklannya iklan. Aku juga heran ya. Ternyata agama diiklankan seperti itu bisa juga ya. Artinya mereka tidak lagi hitung-hitungannya bisnis. Tapi sebetulnya tetap aja meskipun tidak ada hitungannya bisnis, orang itu malas kalau lihat iklan panjang. Kan mereka kan membahas teologi mereka dalam waktu yang 1 sampai 2 jam itu. Ya bagaimana? Kita mau ngaji tiba-tiba kemasukan itu. Dan aku juga nggak tahu kenapa kok di channel kita ini iklan yang begitu itu sering hadir gitu loh. Pokoknya iklan yang banyak iklannya tapi yang 2 menitan lah gitu. Sehingga nggak merusak konsentrasi kita belajar gitu. Ya. Kalau aku kasih masukan sih begitu ketemu iklan itu ya sudah dibiarin aja. Terus nanti setelah itu selesai baru kita belajar. Tapi kan ya tidak semudah itu. Karena mood nanti bisa hilang. Mood nanti buat kita belajar sudah nggak ada. Gitu ya. Jadi nggak tahu lah Kang Mas Muhammad Irsad gimana solusinya ya. Tapi yang jelas apa yang kamu alami itu juga aku bisa memaklumi. Artinya ketika itu menimpa ke aku juga, aku ya tidak jauh berbeda seperti yang kamu rasakan ya. Namun begitu aku juga terima kasih kamu telah mendoakan aku. Iyalah, Allah itu kan punya 1000 jalan ya, dengan cara yang dia mauin tentunya untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya ya. Terima kasih atas doanya, semoga dapat rezeki lewat pintu lain atau lewat sholawat-sholawat yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka dari itu aku selalu ngajak kalian untuk berterima kasih karena atas jasa saudara-saudara yang telah diberikan secara finansial terus memberikan sholawatnya. Ini kita bisa tetap eksis gitu loh. Nggak bisa, mah. Nggak bisa kalau mengharapkan iklan, nggak bisa. Dilihat dari powernya aja kita bermain cuman di 500-an, nggak sampai 1000. Belum lagi yang kena skip. Jadi kalau siksak artinya bulan ini dapat, bulan besok enggak, bulan ini dapat, besok. Itu aku sudah legowo, orang Jawa bilang. Aku bisa memaklumi, bisa menerima. Ya, makanya beberapa waktu yang lalu ada yang mengisukan, oh Gus Beti dapat iklan per bulannya 10 juta. Aku minta itu terus digaungkan, setidaknya itu menjadi doa ya. Dan insya Allah Allah akan menjadikannya nyata.
Karena apa? Tidak seperti itu. Kalau setiap bulan sudah dapat kontribusi dari iklan 10 juta kan ya sudah leha-leha gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Muhammad Irsyad ya. Salam untuk keluarga. Nggak tahu, aku lupa kamu dari mana gitu. Berikutnya untuk Kang Mas, aku suka Muhammad Irsyad ini, yang aku hargai kejujurannya itu loh. Kejujuran itu mahal. Dia bicara terus terang ya. Dan aku harus mengapresiasinya ya. Oke, berikutnya Kang Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon hadir, izin nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Ambon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra juga untukmu ya. Wah, ini soleha kita Fenty Wijaya, Jakarta, nyimak Tuan Guru. Semoga sudah jelas ya Fenty ya. Apa yang aku jelaskan kemarin di kajian utama kita, aku bikin untuk kamu 2 seri loh ya. Semoga kamu bisa paham, bisa mengerti. Sehingga kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara Kristen kita, kamu bisa mendeskripsikan. Ya. Ya, jadi jangan jadi keliru. Karena kamu keliru mengapresiasi pertanyaannya sebetulnya seperti apa gitu ya. Nih, ini apa pertanyaanmu sekarang? Yohanes Pembaptis sama Yesus cerdas mana Tuan Guru? Masalahnya Yohanes ini anak Zakaria imam besar juga Guru, sekaligus ayahnya. Wah, aku nggak tahu kalau pertanyaannya begini Fenty, nggak tahu. Ya, coba kalau misalkan sama-sama kita anukan ya, kita adakan seperti ujian semester itu mungkin bisa nggak ya? Nabi Zakaria, Nabi Isa kita kasih soal atau diuji sama Nabi Yahya sama Nabi Isa ya, Yohanes Pembaptis atau Yesus, kita uji di ruangan tertentu, kita kasih soal gitu. Mungkin yang jadi pengujinya Imam Besar Zakaria bapaknya atau Bunda Maria itu. Nanti siapa yang paling dapat nilai banyak, nilai 10. Ya. Ya. Pertanyaannya aneh-aneh saja ya. Tentunya semua nabi itu cerdas. Ya, karena sidik, amanah, tablik, patonah. Patonah itu artinya cerdas. Ya, semua nabi itu cerdas ya. Tapi kalau ditanya cerdas mana antara Yohanes Pembaptis dan Yesus, itu aku tidak bisa menjawab itu. Ya, pertanyaannya terlalu berat. Oke, terima kasih untuk Fenty dan salam untuk keluarga di Jakarta. Berikutnya Syahgifari, terima kasih ya. Nyimak setelah maghrib. Oh, hujan deras. Suwecuk. Ya. Semoga hujan yang membawa berkah. Nah ini, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya Jogja ini, Kang Mas Edi Margono. Logika yang benar, Cikarang Bekasi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Mas Nurkolis. Brebes hadir nyimak, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Kemudian untuk Kang Mas Ikhwan Tamim ya. Jadi kita dari Brebes, dari tempatnya Kang Nurkolis, sekarang kita terbang ke Tangerang menyimak Gus. Salam Isra untukmu. Ini dari Kang Ikhwan Tamim. Kemudian di mana ada Jember ya, ngampung nginum, mampir ngombe. Oke, terima kasih untuk di mana ada yang ada di Jember. Iqbal Medan, salam kepada semuanya dari Medan. Oke, terima kasih untuk Medan ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Medan, semoga sehat selalu. Oke. Ilmiah, ini aku sering keliru baca. Iimah ya, bukan ilmiah ya. Iimah, Yesus Nabi Muhammad pada ya, apa ini? Terus disingkat-singkat aku nggak begitu jelas. Oke, terima kasih. Rizal Wahyu hadir Rembang, hadir pertama Gus. Ini mantap kali ini, selalu pertama dia. Oke, terima kasih Mas Rizal Wahyu. Salam untuk di Rembang sana ya, semua keluarga yang di Rembang. Kang Mas Edi Margono ini judul topik kebun nyusu gudel, pupuk bawang ngajak duel. Pupuk bawang bau kencur dikira tukang jebule insinyur. Pariannya mantap kali. Terima kasih Kang Mas Edi Margono. Yang nggak enak itu yang di ujungnya itu loh.
dikira apa pupuk bawang bau kencur, dikira tukang jebule insinyur. Jebul itu ternyata ya matur nun. Kainko ya. Ini saudara kita yang ada di Borneo juga ini. Menurut pendeta titik-titik Yesus usia 12 tahun masuk madrasah. Tapi menurut titik-titik Yesus nggak kemana-mana, hanya jadi tukang kayu. Aneh Tuhan jadi tukang kayu. Ya aneh juga ada Tuhan masuk madrasah, itu kan ya aneh. Ya biarlah itu menjadi perdebatan internal saudara kita ya. Biar mereka selesaikan dulu ya. Nanti kalau baru dibicarakan, didiskusikan secara eksternal ya, antara Islam Kristen yang monggo-monggo saja ya. Tapi seperti yang aku bilang kemarin, kenapa dia lose contact menjadi lose control ya, ada usia-usia saat dia hilang ya, karena itu tidak terbaca oleh publik ya, tidak terbaca sehingga tidak terlaporkan. Kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan dia menuliskan Injil itu berdasarkan informasi yang dia terima. Lah kalau informasinya nggak ada, ya escape, dia hilang kan, gitu. Jadi masalah hilangnya, ada yang bilang lagi sekolah Tuhannya, ada yang bilang Tuhannya jadi tukang kayu, yaitu biarlah menjadi diskusi internal mereka ya. Oke, terima kasih. Itu yang sudah bisa aku bacakan ya. Aku sudah bacakan semuanya ya. Sekarang kita masuk ke topik kajian kita. Judulnya adalah tukang parkir di seberang jalan itu ya. Tukang parkir di seberang jalan itu ya. Pertama aku kasih introduction begini. Kita belajar itu dari mana saja ya, dari siapapun ya. Sudah nggak terlalu ribet lah, nggak usah dilihat casingnya atau gimana nya gitu. Ya kan sahabat Ali juga nyampaikan kepada kita, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Nah kali ini aku bersama kalian semua mengajak untuk kita belajar mengambil hikmah dari saudara kita yang berprofesi sebagai tukang parkir. Makanya tajuknya adalah tukang parkir di seberang jalan itu ya. Jadi begini, aku itu kemarin diajak oleh Dr. Suryadi ya dan Ustadz Ahmad ya. Biasalah akhir pekan kan ya, sambil refreshing tetap aja diskusi-diskusi ringan gitu. Setelah menjelang ba'da asar pingin ngopi gitu kan, akhirnya kami cari kopi ketan ya. Kopi ketan itu di Kota Batu ya, sementara beliau-beliaunya itu ada di Kota Malang. Jadi beliau-beliaunya itu jemput aku terus ke Batu. Kalau aku kan Batu agak pinggir ya, jalan-jalan ke kota sama naik ke atas gunung gitu ya, kita lihat-lihat apa suasana. Sementara ini habitatku tuh, karena aku sudah pindah kontrak minggir ya, tidak lagi di Kota Batunya, tapi lebih banyak turun ke Malang. Jadi perkembangan Batu aku tidak update. Sekarang sudah banyak tumbuh hotel, banyak tumbuh pusat-pusat perbelanjaan ya, kuliner ya, sesuai dengan pertumbuhan kota wisata di sini. Artinya kalau pemain-pemain lama ya, aku mudah-mudahan banyak yang kenal. Tapi kalau pemain-pemain baru itu aku nggak semuanya kenal ya. Pemain lama, pemain baru yang aku maksud itu, kita sekarang merujuk kepada tukang parkirnya lah. Ya, tukang parkir di Batu itu kalau yang lama-lama itu aku kenal. Tapi kalau yang baru sepertinya tidak semuanya kenal, karena itu tadi aktivitasku itu banyak ke Malangnya, yang dari sini sekitar 25-an kilometer daripada ke Kota Batunya gitu ya. Kemarin kami di Jalan Diponegoro itu, di samping
pom bensin ada pos ketan di Kota Batu itu. Ya. Aku sih sering lewat itu tapi kan lewat saja. Buru-buru ketika nganter nduk Ranti sekolah karena dia sekolah di SD Muhammadiyah itu Jalan Melirang itu juga melewati itu. Tapi itu kan pagi. Nanti sama siang ya. Biasanya kuliner itu dia topnya itu senja sampai malam. Gitu. Nah, kami kemarin pada asar cari tempat parkir mobil gitu ya. Aku diajak bos-bos kita ini. Bos-bos dan berilmu semua. Satu Dr. Suryadi dan Ustadz Ahmad ini. Kalau Ustadz teman ini kan pengusaha ya. Kalau Dr. Suryadi ini dosen. Lihat-lihat gini. Ini yang parkir mana ya? Karena sulit kalau weekend di sini kan rapat gitu. Parkir-parkir itu banyak wisatawan datang. Terus ada mas-mas itu agak kesanaan gitu, dia juga lagi sibuk parkir gitu, ada yang mau keluar gitu, sementara kami mau masuk. Terus aku bilang, mas ini parkirnya di mana gitu. Terus dia nggak jawab. Nggak jawab. Aku juga kaget, nggak jawab. Terus dia lari sambil lari-lari kecil itu kan, karena dia ada di ujung sana. Terus dia, di sana, gitu, sambil gitu. Terus salaman sama aku, Gus Beti ya, gitu. Terus aku sempat kaget, loh, enggak, iya, gitu. Nah, terus dia parkir mobil. Setelah dapat parkir selesai, terus aku tanya, ngapunten, mas kok kenal saya gitu. Loh, saya ini followernya. Saya ini follower ngaji di YouTube-nya Gus Beti. Cuman saya nggak berani komen. Kajian Gus Beti itu kan tingkat tinggi. Saya cuman SMA Gus gitu. Loh, nggak boleh begitu aku bilang. Harus komen, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Terus dia bilang, saya suka kajian Gus Beti gitu. Terus karena sama-sama sibuk ya, dia bilang, bahkan ada di ujungnya itu dia bilang, kemarin saya bersolawat Gus gitu. Aku juga, oh iya terima kasih gitu ya. Karena sama-sama sibuk akhirnya dia parkir ke tempat lain. Dan kami masuk minum kopi lah, sekedar minum kopi sama ketan gitu. Ada dua paling tidak yang akan aku sampaikan kepada kalian semua, dan ini untuk kita semuanya ya. Pertama, bagaimana seorang tukang parkir yang itu sibuk. Tukang parkir itu sibuk loh. Ada mobil masuk, ada mobil keluar. Ya. Tapi dia masih menyempatkan waktu untuk belajar. Coba. Ini kan sebuah semangat belajar yang tinggi yang harus kita teladani dari beliau. Bahkan beliau, tapi saya cuma SMA Gus, kajian Gus tinggi banget. Nggak masalah. Itu loh. Ini sesuatu yang harus kita ambil jadi pelajaran dari beliaunya. Karena banyak yang kita itu, seperti yang aku bilang, kalau ngaji itu memang butuh keseriusan. Kalau video-video yang bombastis memang bisa sambil lalu. Lah ini loh, saudara kita sebagai tukang parkir yang full dengan kesibukannya. Nanti kalau pulang ke rumah ya sudah lelah. Tapi dia masih memberikan waktu, kesempatannya dia untuk ngaji di channel kita ini. Coba. Artinya di tingkat kesibukan yang tinggi itu dan kelelahan, jangan kamu kira tukang parkir itu tidak lelah loh ya. Dia masih mau ngaji. Ya, dia masih mau ngaji. Itu hikmah yang harus kita teladani dari beliaunya. Maka nanti kalau teman-teman ya dari luar Batu, dari Malang atau dari manapun, bahkan dari mancanegara, kalau masuk ke daerah Batu nanti ada jalan Diponegoro itu ya, ada pos ketan di sampingnya pom bensin. Kalau
Anda menemukan Mas tukang parkir yang keren, ya, tolong salami dan dia adalah saudara kita. Ya, ini. Ya, kalau ketemu ini wajahnya biar jelas. Ya. Ini beliaunya ini follower setia ngaji di channel kita ini. Ya. Tolong disalami ya. Bilang bahwa kita sama-sama ngaji di channelnya Gus Beti gitu, ya. Oke, tadi satu hikmah kita dapatkan. Apa? Kita belajar dari sosok tukang parkir untuk selalu setia menuntut ilmu. Karena apa? Mungkin besok kita bahas atau kapan lah ya. Gini loh. Kayak kita kan baca di Al-Qur'an itu. Tentunya di surat Luqman itu ya. Surat Luqman, terus ada lagi di awal-awal itu juga ada. Ya. Kan kita ini kan sudah diingatkan, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan semua tentunya kan minta begitu. Tapi apakah otakmu itu berpikir kira-kira kalau kita lahir oe-oe dari gua garba emak kita, bunda kita, itu kita langsung muslim? Nggak bisa, bos. Karena di surat An-Nahl sudah dijelaskan bahwa engkau lahir ke dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu kau diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Untuk apa? Instrumen untuk belajar. Artinya apa? Jadi muslim itu perlu belajar. Belajar itu dalam rangka mencari pengetahuan. Kan gue sudah jelasin kemarin. Kenapa ikon kita Islam rasional? Karena Islam itu dibangun atas dasar pengetahuan. Pengetahuan itu lewat belajar. Jangan lu pikir tiba-tiba lu lahir tuh ceprot lu terus punya status muslim. Nggak bisa. Tapi ini hanya sekedar aja ya. Karena topik kita tidak ke sana. Ini hanya untuk men-trigger kamu supaya otakmu itu bekerja. Untuk menjadi muslim itu ya perlu belajar. Nah, saudara kita di tengah kesibukannya parkir masih menyempatkan waktu untuk belajar. Subhanallah. Sementara sekian kepala yang sukanya nonton video-video yang hanya bombastis saja. Padahal ya isinya ya cuman segitu-segitu doang. Tapi apakah itu dilarang? Tidak, silahkan saja. Cuman kan kita harus tahu proporsional. Pada saat mana kita butuh video-video yang bombastis, pada saat mana kita butuh video-video yang akademis. Itu loh. Ya, itu pertama, kita mengambil pelajaran dari saudara kita ini ya, yang tukang parkir ini, bahwa belajar itu penting. Berikutnya, ini untuk aku, untuk kamu juga apabila kamu main di dunia maya, ya. Integritas itu perlu loh ya. Jadi aku sudah bilang sama kamu belum ya? Beberapa waktu yang lalu datang teman ke sini, ya. Terus aku diminta jadi apa namanya gue? Narasumbernya karena beliau ada bisnis travel haji sama travel umroh. Dia bilang, Gus, aku kalau bicara di atas 50 orang aku nggak sanggup. Kalau di bawah 50 orang, 10 orang, 20 orang aku masih oke lah. Tapi kalau sudah banyak 50 orang untuk menjelaskan travelnya dia, mencari pelanggan itu, aku minder, aku nggak sanggup gitu. Aku minta Gus bantulah. Gitu. Dan aku tolak secara halus. Gitu. Tapi tolong dipahami kenapa aku tolak. Aku kalau sama kamu percaya, orang kita di sini kok dan aku tahu keseharianmu. Tapi kan kamu kan masih di bawah otoritas travel yang ada di Jakarta. Sementara kita tahu sekarang meskipun tidak semua, berita-berita tentang kejahatan travel yang nggak tepat waktu, yang kalau nggak tepat waktu masih lumayan. Tiba-tiba terjadi yang lebih jahat dari itu kan ada, gitu loh. Jadi aku terima kasih kamu sudah memberikan kepercayaan kepada aku untuk gabung di situ untuk jadi narasumbernya lah gitu. Tapi aku tolak. Kenapa? Aku ini sekarang sudah terjun dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah itu integritas itu perlu. Bayangkan ketika aku memberi penjelasan, oh kamu naik haji
Mau umroh pakai travel ini, bla 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 bla. Tentunya semua yang baik-baik diomongkan kan. Gak mungkin yang jelek-jelek. Langsung berangkat, oh begini nanti cara makannya begini, menunya bagus, begini, plan bagus. Tiba-tiba tidak seperti itu fakta yang ditemuin oleh mereka yang ikut umroh atau haji lewat travel ini. Ya. Apakah aku tidak rusak integritasku? Ya, makanya aku bukan nggak percaya kamu. Kalau kamu aku percaya, tapi kan kamu masih di bawah otoritas di Jakarta. Keputusan itu tetap Jakarta. Kalau Jakarta ada yang keluar dari apa yang telah aku sampaikan ke publik, kan yang kena aku. Akhirnya temanku itu bisa menerima kan. Karena aku juga takut tersinggung kan. Aku jelaskan itu dia bisa terima. Enggak. Aku nggak bisa, mohon maaf, aku nggak bisa bantu. Gitu. Ya, karena apa? Integritas. Aku harus menjaga integritas. Ya, satunya ucapan dan tindakan itu integritas. Jangan ucapannya A, kelakuannya B, itu bajingan, gitu ya. Akhirnya dia bisa terima ya. Dan aku belum sempat tanya masalah berapa kontribusi yang aku terima, enggak. Ya. Jadi aku ini kere, ya. Tapi jangan sekali-sekali mengatur aku dengan uang. Aku nggak bisa diatur dengan uang. Aku bukan tidak butuh duit, aku butuh duit. Orang manusia hidup pakai duit kok. Mau mati aja pakai duit. Tapi aku tidak menjadikan duit itu segala-galanya sehingga aku bisa ditundukkan dengan duit. Enggak. Aku selalu ajarkan kepada anakku sama Gerah itu. Walaupun kita miskin, jangan biarkan mereka mengatur kepala kita. Artinya jangan kita bisa diatur orang pakai duitnya. Ini Gerah itu kalau berangkat sekolah itu selalu aku ingatkan gitu. Kita harus punya integritas gitu. Jadi jangan, kalau orang kan berpikir, wah, satu kepala saya dapat berapa? Misalkan dapat sekian gitu. Terus berapa kali? Kan itu besar kan? Ngisi di sini, ngisi di sana, ngisi di sana. Kan tiap-tiap kelompok haji itu kan banyak. Tinggal ngalihkan saja. Berapa kesepakatannya? Tapi aku nggak ke sana. Bukan aku nggak butuh duit. Aku ya butuh duit. Tapi ada sesuatu yang harus aku pertimbangkan, apa? Integritas. Itu tidak bisa dibeli pakai duit. Di toko nggak ada itu. Jadi dalam keadaan terhimpit seperti apapun, janganlah kita bisa diatur oleh duit. Cari duit itu yang tetap menjaga integritas kita. Kalau dia tidak mengganggu integritas kita, itu nggak apa-apa. Nah, aku takut, aku khawatir dengan apa yang ada. Kalau temanku di sini sih aku bisa datang ke rumahnya, kenapa kok begini? Tapi kalau aku harus ke Jakarta, ngapain juga ngurus Jakarta? Aku bilang ke jamaah A, ternyata pelayanannya B, gimana nih? Kan orang, wah aku seperti itu. Ternyata bisnis doang. Nah itu aku nggak mau, aku jaga. Ya. Nah, sekarang kembali ke masalah kita belajar dari Kang Mas kita yang juru parkir ini. Apa? Perlunya integritas. Jadi aku diingatkan dari pelajaran kemarin. Gus Beti, kamu harus sesuai apa yang ada di dunia maya. Ketika di dunia maya kamu berbicara dakwah A, B, C, D, maka di dunia nyata kamu juga aplikasikan itu sebagaimana yang kamu katakan di dunia maya. Kamu tidak tahu, tapi orang tahu siapa kamu karena kamu sudah menjadi public figure. Seperti tadi, aku nggak tahu, dia sudah kenal. Gue seperti ya gini. Artinya tidak kita tahu tentang semua orang, tapi banyak yang orang-orang tahu siapa kita. Itu harus hati-hati. Artinya menjaga sikap hidup itu hati-hati. Gitu. Jadi kan gini, jangan sampai follower kita itu akhirnya kecewa dan dia kehilangan panutan. Maka sosok yang dia panuti itu harus punya integritas. Bayangkan kalau aku di gini nih di dunia maya ini berbicara bla 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 ABCD tentang apa saja, tentang teologis, tentang keagamaan, terus menuju pada sebuah kesolehan. Tiba-tiba di dunia nyata aku bejat. Terus dilihat orang yang kenal aku lewat dunia maya. Kan rusak. Kan rusak. Di samping kita berdosa terhadap diri sendiri, kita juga berdosa terhadap orang lain yang sudah kecewa dengan kita. Kita mengecewakan para follower kita, itu kan ya nggak baik gitu loh. Jadi maksudku menjaga integritas,
Kalau kamu memang soleh di dunia maya, ya kamu juga harus soleh di dunia nyata. Jangan kesolehanmu di dunia maya kamu umbar, tapi justru di dunia nyata kebejatanmu itu tuh begitu menjijikkan. Jangan, ya. Jadi ya aku sih dengan karakter jalananku sih begitu. Kita ngomong belak-belakan saja. Seperti tadi kan aku bilang, Mas Irsal, aku suka kejujuranmu. Kita ngomong jujur saja lah. Kalau soleh ya soleh, kalau bejat ya bejat gitu loh. Jangan di dunia maya soleh, tapi di dunia nyata bejatnya minta ampun. Maka itu perlu menjaga integritas gitu. Dan ini juga aku sampaikan sebagai pembelajaran untukku dan untukmu. Kan aku juga nggak tahu, mungkin di antara viewer-viewerku terkasih ini ada yang juga yang bermain di dunia maya. Kalau kamu sudah mengambil lahan dakwah yang itu berhubungan dengan kesolehan, ketika kamu menunjukkan kesolehanmu di dunia maya, maka itu harus kamu aktualisasikan di dunia nyata juga kamu soleh. Jangan dunia maya kamu soleh, dunia nyata kamu bejat. Sementara kamu tidak tahu bahwa orang-orang lain itu kamu tidak kenal mereka, tapi mereka mengenal kamu. Gitu loh. Ya, ini kan secara humanisnya seperti itu, tapi secara teologisnya sebetulnya kita tahu dan kita sudah punya, tapi kan kita kadang-kadang nggak berpikir sana bahwa kita ini selalu dijaga oleh rakib dan atid, bahwa Gusti Allah yang mau agung itu maha tahu apa yang kita lakukan. Jadi kalau kamu di dunia maya baik, maka di dunia nyata juga berusaha untuk baik. Ya, itu yang bisa aku sampaikan ya, kajian-kajian ringan kita ini ya, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari Kang Mas kita yang beroperasi profesinya itu apa, juru parkir ya. Dan kita nggak usah gengsi-gengsi, oh juru parkir kenapa rupanya dia cari uang halal kok, daripada maling-maling duit rakyat yang berdasi berjas itu. Jadi nggak usah lihat siapapun dia, kita dapat ilmu dari dia kita ambil. Nah, sekarang ini kita dapat ilmu dari seseorang saudara kita yang menjadi juru parkir. Itu maksudku ya. Dan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Aku ingatkan, weekend kalau kamu jalan-jalan, waktu sholat sudah masuk, berhenti sholat. Waktu makan, ajak semua yang kamu ajak itu untuk makan bersama, makanan yang sama di atas meja yang sama. Ya, jangan gue bos yang gue makan ini yang kelas satu porsi 50 ribuan. Nah, lu kan supir gue yang kelasnya satu porsi 15 ribuan. Itu minta ditempeleng kepalanya kalau ada bos seperti itu bos kurang ajar. Kalau bos yang paham agama Islam, apa yang dia makan itu ya yang dimakan juga oleh supirnya. Gitu loh. Ya. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.